It's sore or malam? Selamat sore. Teman-teman, silakan yang mau urusan dengan program kita persilakan dulu ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan selamat sore teman-teman wartawan semua. Selamat datang di sesi pre-match press conference dari Super League 2025-2026 pertandingan pekan ke-15 antara tuan rumah PSM Makassar melawan tim tamu Persebaya Surabaya. Di hadapan kita telah hadir pelatih kepala PSM Makassar, Coach Thomas Duha, dan ditemani perwakilan pemain penjaga gawang Hilman Syah. Mereka berdua akan menyampaikan atau memberikan komentarnya terkait pertandingan besok dan nanti akan dibantu oleh interpreter Roy Wonson. Kita langsung minta kawan kali komentar dari Coach Thomas terkait pertandingan besok dan diikuti oleh komentar dari Hilman Syah. Okay, good evening once more again. We are expecting very tough game. Very good opponent. The opponent with very good team, not only as the individual but organized team. Even the team is led by the interim coach now, but they have a lot of experienced players which can handle the team with help with current coach. So last season team which finished number 4. So we have to really be prepared. We are working all week to fix our mistakes, our errors. Because yes, we won last game, but we conceded 3 goals, and we don't want such scenario home, and because 3 hard attacks away were enough, and I don't want any other hard attacks, and I don't want any hard attacks for the supporters. So we need to be more careful, and we really need to fight to have the 3 points at home. So I believe the fans are coming. I still hope that more fans will come, more fans will buy the tickets, more fans will sacrifice the time and then come to see us, not only from Parepare but also from Makassar. So I'm looking forward to the game tomorrow, to see the stadium full-filled in all sectors. Selamat sore semuanya. Kita memang mengharapkan pertandingan yang berat untuk pertandingan besok. Kita akan menghadapi lawan yang kuat, yang bagus, tim yang terorganisasi dengan baik. Meskipun mereka dipimpin oleh pelatih interim mereka, namun saya kira tim ini mempunyai banyak pengalaman di dalam skuad mereka yang bisa membantu tim tersebut. Dan musim lalu juga mereka finish di posisi 4 di Liga 1, jadi kita harus memang siapkan diri baik-baik. 1 minggu penuh kita sudah bekerja dengan keras untuk memang mencoba memperbaiki kesalahan-kesalahan, error-error yang kita lakukan di pertandingan sebelumnya. Seperti yang kalian ketahui bahwa kita kemasukan 3 gol dan kita tidak mau hal ini terjadi pertandingan kandang kali ini. Saya mendapatkan 3 serangan jantung pada saat pertandingan sebelumnya, dan saya tidak mau hal ini terjadi, apalagi juga saya tidak mau supporter juga punya mengalami serangan jantung di pertandingan besok. Jadi kita harus memang betul-betul harus hati-hati untuk hal tersebut. Dan untuk pertandingan besok saya berharap lebih banyak fans, supporter yang datang
ke pertandingan untuk mendukung kita, bukan hanya dari Parepare tapi dari Makassar juga. Dan saya tidak sabar untuk pertandingan besok. Saya berharap semua sektor daripada stadion dipenuhi oleh supporter. Baik, terima kasih Coach Thomas atas komentarnya, dan sekarang kita lanjutkan ke komentar Irmansyah terkait pertandingan besok. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas kesempatan ini. Ya tentu saja kami ingin melanjutkan tren positif di 3 pertandingan sebelumnya. Kita harus tetap jaga momentum ini, dan walaupun besok bukanlah pertandingan yang mudah karena kita melawan Persibaya, tetapi kita tetap akan bekerja keras untuk pertandingan besok dan meraih 3 poin. Dan kita tidak boleh lagi kehilangan poin di kandang, karena beberapa pertandingan sebelumnya kita sudah beberapa kali kehilangan poin di kandang sendiri, dan kita tidak boleh lagi memberikan poin ke tim lawan. Dan saya mewakili teman-teman pemain berharap supporter memenuhi stadion besok. Terima kasih. Baik, terima kasih Coach Thomas, dan terima kasih Irmansyah, terima kasih Roy atas respectnya. Kita langsung buka sesi tanya jawab kepada teman-teman yang mau bertanya. Silakan angkat tangan. Siapa nama Anda, dari mana pilihan, dan kepada siapa? Saya Rahmat dari Primus Timur. Nah, seperti Coach tadi bilang bahwa sempat mengalami 3 kali serangan jantung saat melawan Persisolo kemarin. Nah, ini kan taktik coach, ini adalah penguasaan bola. Tetapi pada saat kelemahan dalam taktik ini adalah serangan balik dari tim lawan. Nah, ini terlihat dari pada saat pertandingan pada pekan sebelumnya. Nah, bagaimana mengantisipasi serangan balik dari tim lawan, apalagi kita main di kandang, otomatis kita mau menguasai permainan, penguasaan bola lebih tinggi lagi untuk mengantisipasi serangan balik dari Persebaya. As you said before, you had 3 hard attacks in the last match. Although when we look at your tactic, you implement ball possession a lot in the team, but as we also know all that one of the weaknesses of this tactic is that fast counter can hurt any team who implement ball possession. And then it was also seen in the last match from the goals that your team conceded. How have you prepared the team to anticipate a team who is using fast counter attacks while you guys try to play the ball? Yeah, thank you for the question. Yeah, as you said, obviously the teams which control the ball, they are exposed to counter attacks of the teams, but I believe we analyzed our mistakes last game. I believe that we should avoid these mistakes, even we control the ball, and so we look for the balance. We need balance between attacking part and defensive part. Defense was long time good part and strong part of the PSM Makassar, and I believe that now after what we did all week, we will change it. So yes, when we attack, we also need to defend. We need to be ready. Ya, tentu saja pada saat memang sebuah tim mencoba untuk menguasai bola lama, tim ini akan terekspos atau terbuka untuk serangan counter attack. Namun saya percaya kita sudah menganalisa dan memang memerhatikan kesalahan-kesalahan yang kita lakukan sebelumnya, dan kita siap untuk mencegah hal tersebut untuk terjadi lagi, meskipun kita tetap menguasai bola dengan baik, dan perlu juga kita tekankan terhadap balance yang kita punya dalam tim pada saat kita menyerang, mulai dari bagian pada saat kita menyerang, tapi pertahanan kita bagaimana.
Jadi itu semua perlu kita perhatikan. Meskipun pada saat kita menyerang, cuman pada saat yang sama kita harus memastikan bagian dari pertahanan kita juga bagus dan kita siap untuk itu. Ya, masih ada pertanyaan selanjutnya? Nah, ini Coach, saya Arti dari detik.com. Coach kemarin menyambung dari pertanyaannya, kemarin kan Fakta tuh bola 3 kali 3 gol dan 2 gol itu dari blunder pemain belakang yang Julian Fernandes. Nah ini akan besok itu akan ada rotasi di belakang atau ada instruksi khusus untuk para pemain belakang sendiri seperti itu? 3 goals. You conceded 3 goals in the last match, and 2 goals, as we all know, is the mistakes of the captain, Julian Fernandes. Have you done any sort of adaptation towards this match, or any special instruction for the defensive line? So thank you for the question again. Look, it would be easy to say that 2 goals are by mistake of the captain. I did not see it like you. I don't agree. We attack as the team, starting from the goalkeeper, and we defend as the team, starting from the striker. And if you go for analysis which we did, it's more mistakes, and not only when you see the player with the ball, but what players are doing off the ball and how they communicate each other. So this is main reason why we concede these 3 goals. So when somebody will do mistakes, it's part of the game. But the important is if the team can react or if the team can prevent the mistakes. And this is what we did not do last game. Ya memang mudah ya untuk mengatakan bahwa itu adalah kesalahan, 2 gol tersebut adalah kesalahan daripada Yuran. Namun saya tidak mengatakan hal tersebut, tidak pernah sebelumnya atau bahkan sekarang, dan saya tidak setuju dengan pernyataan tersebut. Yang perlu saya katakan adalah pada saat kita menyerang sebagai satu tim, mulai dari gawang dan sampai pemain penyerang kita. Dan pada saat kita bertahan sebagai satu tim, mulai dari pemain penyerang sampai di gawang. Dan pada saat kamu melihat pertandingan secara lebih teliti, seluruh pertandingan lebih teliti, di sini juga kita bisa temukan detail-detail pada saat kesalahan, pada saat kita tidak, pada saat pemain-pemain tidak memegang bola, off the ball. Jadi perlu komunikasi yang intens pada saat kita tidak pegang bola atau pada saat pemain-pemain tidak pegang bola, dan inilah juga hal yang kita tidak lakukan pada pertandingan tersebut. Namun kesalahan itu adalah bagian dari permainan itu sendiri. Jadi itu part of the game. Jadi kita tidak bisa bilang begitu, tidak bisa salahkan orang lain. Yang paling penting pada saat kita melakukan kesalahan, tim melakukan kesalahan, bagaimana reaksi mereka, bagaimana respon mereka terhadap kesalahan tersebut. Oke. Untuk player, mungkin untuk pemain, Mansyah, Anda seringkali membuat penyelamatan krusial saat laga PSM Makassar. Dalam catatan statistik, Mansyah sudah mencatatkan 11 laga dengan 32 penyelamatan. Ini sudah membuat Mansyah menggeser Reza Arya di tim utama. Bagaimana menjaga kondisi Anda di saat latihan dan bisa menggeser Reza Arya? Sedikit Bang kami. Terima kasih. Saya ingin memperjelas lagi, bukan menggeser ya. Jadi saya dan Reza itu sama-sama bekerja keras bagaimana di latihan, dan sekali lagi bukan menggeser. Saya dan Reza itu saling support, kerjasama bagaimana kita berdua itu bisa membantu tim untuk supaya tidak kebobolan, itu saja. Terima kasih.
And I would like to add, even I don't understand. We have very good goalkeepers in our goalkeeper department. Not only Hilman, but we have Reza, we have Ian, we have Putro, we have another goalkeepers 2-3 in the academy. And since I came, they work very hard. They compete, but they support each other, including the goalkeeper coach, which is doing good job. He took his chance. He's doing well, but I believe other goalkeepers are ready. Ya, saya juga mau tambahkan ya, meskipun saya tidak mengerti pertanyaannya tadi. Di dalam tim kita memiliki beberapa goalkeeper, penjaga gawang yang bagus, bukan cuma Hilman, Reza, Ian, Putro, dan juga ada pemain dari akademi kita juga, mereka latihan dengan kita dan mereka bekerja keras. Mereka memang berkompetisi dengan satu yang lain, namun mereka saling dukung. Dan kita juga mempunyai pelatih penjaga gawang yang melakukan tugasnya dengan baik. Pada saat Hilman mendapatkan kesempatan, dia mengambil kesempatan tersebut dan memberikan performa yang bagus untuk kesempatan tersebut. Baik, terima kasih. Saya kira cukup teman-teman sekalian. Sampai jumpa di episode lain dan sampai jumpa di pertandingan besok. Terima kasih, Coach. Terima kasih. Terima kasih.